Langkah pertama, siapkan 10 lembar kulit pangsit. Pilih kulit pangsit yang masih baru. Ciri-cirinya, wanginya masih harum dan juga masih lentur. Jadi bisa dibikin kon seperti ini. Nah, ini kita bikin dulu kerucut kayak gini. Setelah itu, kita rekatkan, cukup pakai air putih aja. Oke, jadi kayak gini ya hasilnya. Gampang banget kan cara ngebentuknya? Dan kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Langkah berikutnya, siapkan 1 bungkus mie instan, boleh pakai merek apa aja dan boleh pakai rasa yang apa aja. Kemudian kita tuangkan bumbunya ke dalam mangkuk. Tambahkan 1 butir telur, kemudian aduk sampai telur dan bumbunya tercampur rata. Setelah itu rebus mie instan dalam air mendidih dan kita rebus sampai mie-nya matang. Setelah mie instannya matang, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian tuangkan dalam mangkuk yang sudah berisi bumbu dan telur yang udah dikocok tadi. Dan ini langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan ke dalam kulit pangsit yang udah dibentuk tadi. Kita masukkan secukupnya aja. Langkah berikutnya kita goreng dalam minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Dan ini kita goreng sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Dan untuk menggorengnya aku gunakan fry pan Diamond Series dari Stand Cookware. Ini hasil panas matangnya itu merata, jadi bisa matang merata sampai dalam. Sedangkan untuk membolak-balikan makanannya aku gunakan capitan makanan dari Stand Cookware. Oke, kalau gorengannya udah mateng berwarna kuning kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Ini dia hasilnya jajanan SD dari 3 bahan yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang dan simpel banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 10 gorengan. Ini bisa kalian jual dengan harga 1000-an aja. Dan ini rasanya dijamin enak banget. Silahkan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah. Oke guys, langkah pertama siapkan 3 potong sosis. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil kayak gini. Siapkan 2 batang daun bawang, kemudian kita iris tipis-tipis. Kemudian 15 buah cabai rawit merah, langsung aja kita iris-iris tipis kayak gini. Nah, ini banyaknya sesuai selera aja ya, boleh ditambah ataupun boleh dikurangi. Siapkan 3 buah wortel, kemudian kita pasang dulu mata pisaunya. Nah, ini ada 2 mata pisau, ada yang untuk mengiris dan ada yang untuk menyerut. Karena kita mau pakai yang untuk menyerut, jadi kita pasang mata pisau yang menyerutnya di bagian atas kayak gini. Ini aku gunakan OmniBlade BL100 yang merupakan produk terbaru dari Mito Elektronik. Ini multifungsi banget ya, bisa dijadikan blender, bisa dijadikan chopper, dan juga bisa dijadikan alat untuk mengiris atau untuk menyerut kayak gini.
Cuma hitungan detik aja, 3 buah wortel langsung habis terparut dan hasilnya kayak gini. Keren banget kan? Buat kalian yang pengen beli juga, silakan, untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja, nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli. Siapkan 1 potong tahu putih ukuran besar atau setara dengan 8 potong tahu ukuran kecil. Nah, ini langsung aja kita haluskan pakai garpu kayak gini. Tambahkan 1 saset kaldu bubuk, setengah bungkus lada bubuk, dan setengah sendok makan saus tiram. Setelah itu aduk sampai tercampur rata. Tambahkan wortel, cabai rawit, daun bawang dan daun seledri, juga sosis yang sudah dipotong-potong. Setelah itu aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 100 gram tepung tapioka, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Dan terakhir, tambahkan 1 butir telur, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Langkah berikutnya, siapkan kulit pangsit. Ini kulit pangsitnya aku beli di pasar, harganya sekitar Rp5.000 untuk daerah Jabodetabek. Dan ini juga yang dipakai cuma setengahnya aja. Pilih kulit pangsit yang masih baru. Ciri-cirinya teksturnya itu masih lentur dan masih bisa dilipat-lipat kayak gini, dan juga aromanya masih harum. Setelah itu, tuangkan sekitar 1 sendok teh munjung adonan tahu, lalu kita bentuk segitiga di bagian ujung, kemudian dilipat. Setelah adonan tahunya dilipat semua, ini jadi 25 potong, bisa langsung digoreng atau dibuat frozen food. Tapi kalau untuk dibuat frozen food harus dikukus dulu. Oke, langsung aja kita kukus dalam kukusan atau steamer yang udah mendidih terlebih dahulu. Ini kita kukus sekitar 15 sampai dengan 20 menit atau sampai kulit pangsit dan adonan tahunya matang. Setelah sekitar 15 menit dikukus, tahu lipat pangsitnya udah matang, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya kita goreng dalam minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Ini kita goreng 2 macam, yang dibikin frozen food ataupun yang dikukus dulu, dan yang langsung digoreng ataupun masih mentah. Setelah kulit pangsitnya berwarna kuning kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat dan tiriskan.
Ini dia hasilnya tahu lipat pangsit yang aku buat. Gimana cara membuatnya? Gampang dan juga simple banget kan? Nah, ini kita bandingkan antara tahu lipat yang langsung digoreng dan tahu lipat yang dikukus terlebih dahulu. Ini secara tekstur sama-sama garing di luar dan juga lembut di bagian dalam ya. Tinggal kalian sesuaikan aja mau dibikin ataupun digoreng langsung ataupun mau dibuat frozen food. Untuk harga jualnya ini bisa kalian jual dengan harga 2000-an, silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jual dengan harga bahan baku di daerah setempat. Untuk masa ketahanannya yang dibuat frozen food selama masih beku sempurna bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke, jadi untuk membuat jajanan ini cukup kita gunakan 2 bahan ini aja, yaitu sosis dan juga kulit pangsit. Nah, ini kita siapkan air untuk merekatkan dan kita siapkan kulit pangsitnya. Kemudian kita letakkan 1 potong sosis seperti ini. Dicari ukuran yang paling pas. Kalau udah kayak gini, di sini aku tambahin saus bolognese, tapi ini opsional ya, boleh pakai saus bolognese, boleh enggak. Kita oleskan aja saus bolognese-nya tipis-tipis kayak gini ke seluruh permukaan kulit pangsit. Kemudian sosisnya kita gulung dengan kulit pangsit seperti ini. Nah, karena ini udah pakai saus bolognese, jadi untuk merekatkannya nggak perlu air lagi. Tapi kalau misalkan nggak pakai saus bolognese, kalian rekatkan cukup dengan pakai air putih aja. Setelah itu kita potong-potong dan ini aku jadikan 6 potong. Nah, untuk ketebalannya kalau mau motong sebaiknya jangan terlalu tipis ya, karena kalau terlalu tipis nanti pada saat ditusuk pakai tusuk sate, sosisnya jadi pecah. Kemudian siapkan tusuk sate dan kita gunakan tusuk sate ini untuk menusuk pansos yang udah dipotong-potong. Sebelum ditusuk kita cari dulu lipatannya dan lipatannya ini akan kita simpan di bagian dalam ataupun bagian tengah. Nah, kayak gini kita cari dulu lipatannya. Kalau udah ketemu lipatannya, kita simpan di tengah supaya gak mekar pada saat digoreng. Nah, untuk cara memotongnya juga pastikan untuk memotong pansosnya ini jangan terlalu tipis, karena kalau pansosnya terlalu tipis pada saat ditusuk, sosisnya bisa pecah. Oke, jadi satu tusuk ini aku isi dengan 5 pangsit sosis. Setelah itu kita potong-potong lagi. Dan untuk memotongnya ini aku gunakan diamond knife set dari Stain Cookware yang merupakan pisau paling tajam banget. Dan ini tajamnya juga awet ya. Jadi diamond kitchen knife ini isinya ada 4 pisau, 1 gunting dan udah dapat 1 asahan. Kalian gak usah khawatir ya kalau misalkan pisaunya agak tumpul, tinggal kita asah aja. Dan buat kalian yang pengen punya pisau kayak aku, silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja, nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli. Setelah ditusuk semua, jadinya seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja kita goreng. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Dan pangsit sosis ini kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Kalau udah berwarna kuning kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat, tiriskan, lalu siap untuk disajikan.
Ini dia hasilnya pansos atau pangsit sosis tusuk yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang dan simpel banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini dari 10 potong sosis dan 10 lembar kulit pangsit, jadi 12 tusuk pangsit sosis tusuk. Nah, ini satu tusuknya isinya 5 potong. Ini enak banget dimakan langsung atau lebih enak lagi dicocol pakai sambal. Untuk harga jualnya, pansos tusuk ini bisa kalian jual dengan harga Rp2.000 aja, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat, terutama harga sosisnya. Sedangkan untuk masa ketahanannya, sebaiknya pangsit sosis yang udah digoreng langsung segera dihabiskan, karena memang lebih enak disajikan selagi masih hangat. Sedangkan untuk pangsit sosis yang belum digoreng, ini bisa kalian simpan di kulkas maksimal 5 hari aja. Oke, semoga video. Langkah pertama, siapkan 200 gram kacang hijau. Langsung aja kita cuci bersih dan kita rebus dalam air mendidih. Ini kita gunakan metode 5, 30, dan 7 menit. Jadi pertama kita rebus dulu selama 5 menit. Kalau udah direbus 5 menit kayak gini, kita matikan apinya. Kemudian kita tutup dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, ini kacang hijaunya belum matang, tapi ini sudah mulai mengembang. Nah, ini kita aduk dulu setelah tercampur rata, kemudian kita masak lagi selama 7 menit. Tapi ini aku gak masak selama 7 menit ya, aku masak sampai kacang hijaunya pecah. Setelah kacang hijaunya empuk ataupun pecah kayak gini, juga airnya udah mulai surut. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sebentar, kemudian tambahkan dengan 125 gram gula pasir. Atau untuk banyaknya gula pasir ini boleh sesuai selera, boleh ditambahin ataupun boleh dikurangin. Ini kita aduk sampai tercampur rata atau gula pasirnya larut. Kemudian tambahkan 50 gram tepung terigu, lalu aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, langsung aja kita matikan apinya, kemudian angkat dan kita langsung masukkan ke dalam gelas chopper. Nah, ini akan kita haluskan pakai chopper dari Mitochiba seri CH200. Nah, adonan gandasturi ini termasuk dalam adonan berat, tapi kalian gak usah khawatir, chopper dari Mitochiba ini sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Jadi, kalau pada saat menghaluskan adonan gandasturi ini mesinnya panas, kalian gak usah khawatir ya, karena kalau misalkan mesinnya terlalu panas, dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu, mesinnya akan lebih awet. Oke, seperti ini ya hasilnya. Ini gak aku haluskan banget juga, cukup sampai kayak gini aja. Kemudian siapkan 1 lembar kulit pangsit dan ambil 1 sendok teh adonan gandasturi. Lalu kita bentuk segitiga kayak gini. Nah, kalau udah dibentuk kayak gini, langsung kita letakkan di atas kulit pangsit. Nah, kita letakkan di sini ya. Untuk bagian pinggirannya kita rekatkan cukup dengan menggunakan air putih aja. Tapi kalau kalian ganti dengan putih telur ataupun adonan tepung terigu juga boleh. Nah, ini kita lipat diagonal kayak gini. Setelah itu langsung kita rapatkan bagian pinggirannya. Oke, kayak gini ya hasilnya. Gampang banget kan cara pembuatannya. Dan kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis.
Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng pangsit gandasturi ini sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Setelah matang berwarna kuning kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat, tiriskan, dan siap untuk disajikan. Untuk mengemasnya, ini aku gunakan paper tray. Nah, paper tray ini harganya murah banget, aku beli di aplikasi online. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini tinggal kita rakit aja dengan cara dilipat dan diselipkan kayak gini. Pokoknya cara ngerakitnya gampang banget. Ini dia hasilnya pangsit gandasturi yang aku buat. Gimana cara bikinnya, gampang dan simpel banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini bisa jadi 50 pangsit gandasturi crispy yang bisa kalian jual dengan harga 1000-an aja. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, pangsit gandasturi yang belum digoreng bisa disimpan di kulkas maksimal tahan 5 hari aja. Oke guys, langkah pertama, siapkan 3 potong sosis, kemudian kita potong-potong kecil-kecil kayak gini. Siapkan 2 batang daun bawang, kemudian kita iris tipis-tipis. Siapkan 3 buah wortel, kemudian kita pasang dulu mata pisaunya. Nah, ini ada 2 mata pisau, ada yang untuk mengiris dan ada yang untuk menyerut. Karena kita mau pakai yang untuk menyerut, jadi kita pasang mata pisau yang menyerutnya di bagian atas kayak gini. Ini aku gunakan OmniBlade BL100 yang merupakan produk terbaru dari Mito Elektronik. Ini multifungsi banget ya, bisa dijadikan blender, bisa dijadikan chopper, dan juga bisa dijadikan alat untuk mengiris atau untuk menyerut kayak gini. Cuma hitungan detik aja, 3 buah wortel langsung habis terparut dan hasilnya kayak gini. Keren banget kan? Buat kalian yang pengen beli juga, silakan, untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja, nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli. Siapkan 1 potong tahu putih ukuran besar atau setara dengan 8 potong tahu ukuran kecil. Nah, ini langsung aja kita haluskan pakai garpu kayak gini. Tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan saus tiram, dan setengah bungkus lada bubuk. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Tambahkan wortel yang udah diserut tadi. Tambahkan juga sosis dan daun bawang, kemudian aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 100 gram tepung tapioka, kemudian aduk rata. Dan terakhir, tambahkan 1 butir telur, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Langkah berikutnya, siapkan kulit pangsit. Ini kulit pangsitnya aku beli di pasar, harganya sekitar Rp5.000 untuk daerah Jabodetabek. Dan ini juga yang dipakai cuma setengahnya aja.
pilih kulit pangsit yang masih baru. Ciri-cirinya teksturnya itu masih lentur dan masih bisa dilipat-lipat kayak gini, dan juga aromanya masih harum. Setelah itu, tambahkan 1 sendok teh munjung adonan yang udah dibuat tadi dan kita letakkan di ujung kulit pangsit kayak gini, kemudian rapihkan. Setelah itu kita gulung dan untuk bagian ujungnya kita rapatkan dengan menggunakan air. Cukup menggunakan air putih aja, ini bisa rekat ya. Setelah digulung semua kayak gini, bisa langsung digoreng atau dikukus. Nah, kalau mau dikukus, langsung aja kita kukus dalam kukusan yang udah dipanaskan ataupun udah mendidih terlebih dahulu. Ini kita kukus sekitar 15 menit atau sampai matang. Setelah dikukus sekitar 15 menit, ini bagian dalam isiannya udah matang dan juga kulit pangsitnya udah matang. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Sebelum disajikan, kita goreng terlebih dahulu. Ini aku goreng yang udah dikukus dan yang ini yang belum dikukus. Nanti akan kita bandingkan hasilnya ya, antara yang dikukus dan yang tidak dikukus. Ini kita goreng sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Kalau udah berwarna kuning kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan, lalu siap untuk disajikan. Ini dia hasilnya frozen food yang aku buat. Gimana cara membuatnya? Gampang dan simple banget kan? Sekarang kita akan bandingkan. Ini untuk frozen food yang tadi udah dikukus dulu, dan ini yang belum dikukus. Nah, kalau yang belum dikukus, kulit pangsitnya nggak terlalu nempel ya. Tapi ini teksturnya sama aja ya. Untuk bagian dalamnya ini rasanya enak dan lembut banget. Bagian luarnya sama-sama garing, baik yang dikukus dulu ataupun yang langsung digoreng. Untuk harga jualnya ini bisa dijual dengan harga 2.000-an aja, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, yang belum digoreng bisa disimpan di kulkas maksimal 1 minggu. Sedangkan kalau disimpan di freezer, selama masih beku sempurna bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian, supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.